Halo Sobat Tian Studio, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama kita di sini untuk mengupas tuntas alur cerita sinetron kesayangan kita semua, Jejak Duka Diandra. Wah, rasanya makin hari makin gregetan ya sama kelanjutan kisahnya. Khusus di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap cuplikan episode ke-26 yang benar-benar bikin perasaan kita campur aduk. Ada sedihnya, ada lucunya, dan pastinya ada momen yang bikin baper parah. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Oke, kita mulai dari kondisi Dimitri. Pasti banyak dari kalian yang kemarin sempat deg-degan kan? Nah, kabar baiknya, kita semua bisa bernafas lega. Di episode ini, akhirnya Dimitri sudah sadarkan diri. Alhamdulillah ya. Tapi, saat pertama kali membuka matanya, terlihat jelas wajah kebingungan dari seorang Dimitri. Dia terheran-heran, kenapa dia bisa berada di sebuah rumah kosong sendirian. Suasananya gelap, sepi, dan asing. Dimitri pun mencoba mengedarkan pandangannya ke arah luar. Dan di sanalah dia melihat pemandangan yang menyentuh hati. Di tengah hujan yang turun sangat deras, Dimitri melihat sosok Diandra. Wanita itu sedang sibuk menadahi air hujan dengan wadah seadanya. Malam itu, takdir sepertinya memaksa mereka berdua untuk terjebak bersama. Ngayub berteduh di gubuk tua itu karena cuaca di luar sana benar-benar tidak bersahabat. Diandra yang saat itu sedang melihat ke sekeliling, tiba-tiba matanya tertuju ke arah depan. Ada sebuah pohon pisang yang tumbang. Dan rezeki anak soleh memang gak kemana ya Sobat Tian Studio. Ternyata di pohon itu ada tandan pisang yang buahnya sudah matang-matang. Wajah Diandra langsung berubah cerah. Dia kelihatan bersyukur banget. Tanpa pikir panjang, Diandra pun menerobos hujan, mendekati pohon itu dan mengambil pisang-pisang tersebut. Di momen ini kita bisa merasakan betapa sederhananya kebahagiaan Diandra saat menemukan makanan di tengah situasi genting seperti itu. Sementara itu, dari dalam ruah kosong, ada sepasang mata yang diam-diam memperhatikan. Yah, Dimitri. Dia terus menatap gerak-gerik Diandra tanpa berkedip. Diandra sama sekali tidak menyadari kalau sedari tadi dia sedang diawasi. Ada rasa takjub yang terpancar dari sorot mata Dimitri. Dia melihat bagaimana Diandra begitu peduli. Pisang yang diambil, air hujan yang ditampung, semuanya bukan cuma untuk Diandra sendiri, tapi juga dipersiapkan untuk Dimitri. Hati Dimitri berdesir, namun egonya masih terlalu tinggi. Saat Diandra hendak kembali masuk, buru-buru Dimitri memejamkan matanya lagi. Dia pura-pura tidur, pura-pura pingsan. Dimitri nggak mau gengsinya jatuh kalau sampai ketahuan dia sedang diam-diam mengagumi ketulusan Diandra. Duh, Dimitri, gengsi kok dipelihara sih? Nah, selagi mereka berdua terjebak hujan, kita beralih sebentar ke pasangan lain yang nggak kalah bikin gemas. Siapa lagi bukan Yunita dan Jupiter. Awalnya sih Yunita kelihatan uring-uringan banget sama Jupiter, bawaannya emosi melulu. Tapi namanya juga benci jadi cinta, tiba-tiba terjadi sebuah adegan yang gak disangka-sangka. Ada momen romantis yang menyelimuti mereka berdua. Kalian harus lihat tatapan mata Yunita. Kelihatan banget kalau dia mulai jatuh hati sama Jupiter. Yunita memandangi wajah Jupiter lekat-lekat dan ekspresinya itu loh, rada-rada baper gimana gitu. Di dalam hatinya Yunita bahkan mengakui, ternyata Jupiter ganteng juga ya. Tapi tunggu dulu, ternyata gayung bersambut. Di dalam hati Jupiter pun berkata hal yang sama. Jupiter membatin, kenapa ya? Ternyata adiknya Diandra ini cantik banget. Wah, mulut boleh berantem, tapi hati siapa yang tahu? Meskipun begitu, di permukaan mereka berdua tetap saja sama-sama geram, masih sok musuhan dan saling gengsi. Sampai akhirnya momen mesra kucing dan tikus ini terpegok oleh Jordan yang baru saja datang. Jordan cuma bisa geleng-geleng melihat tingkah mereka. Oke, kita tinggalkan Yunita dan Jupiter, kita balik lagi ke rumah kosong yang penuh drama. Diandra sekarang sudah masuk ke dalam. Dia mendekati Dimitri yang pura-pura masih pingsan. Diandra berusaha menyadarkan Dimitri, mengguncang tubuhnya pelan, memanggil namanya berulang kali dengan nada panik. "Bangun Dimitri, jangan sampai kamu kenapa-napa," ucap Diandra lirih.
Sobat Yan Studio, di sini kelihatan jelas banget betapa khawatirnya Diandra. Rasa pedulinya itu tulus, nggak dibuat-buat. Di dalam hatinya yang terdalam sebenarnya, Dimitri bisa mendengar semua itu. Dia merasa campur aduk. Ternyata Diandra masih sebegitu pedulinya sama dia, meskipun Dimitri sering jahat. Diandra terus mengelus-elus badan Dimitri, berharap memberikan kehangatan agar Dimitri segera sadar. Sambil menahan tangis, Diandra berbisik, "Kamu jangan sampai meninggal, Dimitri. Urusan kita belum selesai. Nggak segampang itu kamu pergi." Dan tiba-tiba, jreng, Dimitri membuka matanya. Tentu saja Diandra kaget setengah mati. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Bukannya berterima kasih, Dimitri yang baru sadar itu malah langsung ngegas. Sifat aslinya keluar lagi, Sobat Yan Studio. Dia langsung marah-marah dan uring-uringan gara-gara ucapan Diandra tadi soal urusan belum selesai. Perdebatan pun pecah. Diandra yang kesal bilang, "Sebenarnya aku tuh nggak sudi ya satu ruangan sama kamu." Tapi Dimitri malah makin memancing keributan. Dengan nada sinis, dia menuduh, "Waktu aku nggak sadar tadi, kamu ngapain aja? Kamu pasti ngerjain aku kan? Aku nggak akan tertipu lagi sama kamu, Diandra." Ya ampun, benar-benar deh Dimitri ini, orang sudah ditolongin malah suuzon. Diandra yang tadinya khawatir berubah jadi emosi. Apalagi saat Diandra menyodorkan air hujan yang sudah susah payah dia tampung. Dimitri menolak mentah-mentah. Dia bilang, "Masa aku dikasih minum air hujan? Itu kan banyak bakterinya, kotor." Duh, lagaknya kayak pangeran di istana, tapi lagi terdampar di gubuk reot. Gak cuma itu, Dimitri juga protes badannya gatal-gatal gara-gara dipegang Diandra. Diandra yang udah habis kesabaran langsung membalas, "Lah, kok gitu amat? Terus gimana kejadian di hotel itu? Kamu ngapain aku waktu itu?" Mendengar itu, Dimitri langsung menjawab dengan ketus. Kalau malam di hotel itu adalah malam terburuk baginya. Nggak ada enak-enaknya sama sekali. Mulutnya terus saja menjelek-jelekan Diandra tanpa ampun. Tapi Diandra nggak mau kalah. Dia sadar ada yang disembunyikan Dimitri. Diandra pun balik menyerang mental Dimitri. "Terus kenapa kamu pakai pura-pura tidur segala tadi?" tanya Diandra sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Dimitri. Sobat Yan Studio, ini adalah scene yang bikin jantung mau copot. Wajah Diandra makin dekat, makin dekat. Lalu dia berbisik, "Atau jangan-jangan waktu aku rawat kamu tadi, waktu aku sentuh kamu, kamu deg-degan ya? Kamu masih cinta sama aku? Hayo, ngaku aja Dimitri." Mendengar itu, Dimitri langsung terdiam. Matanya terkunci menatap Diandra. Jantungnya, wah jangan ditanya, pasti sudah dangdut nih. Diandra tersenyum penuh kemenangan melihat reaksi itu. Tapi sedetik kemudian, Diandra mundur dan bilang, "Tapi bohong." Waduh, kena deh. Ternyata itu cuma taktik Diandra buat mancing perasaan Dimitri. Dan kelihatannya pancingan itu berhasil telak. Dimitri memang tergoda dan terpana asmara. Tapi gengsinya tinggi langit. Di dalam hati Dimitri mengakui, "Waduh, gawat. Waktu Diandra begitu dekat tadi, jantungku berdegup nggak karu-karuan. Tapi di mulut, beda lagi ceritanya." Dimitri langsung ngegas lagi. "Kamu nggak usah kepedean. Nggak ada yang mau cinta sama kamu. Nggak ada yang mau meluk kamu." Diandra mencoba cuek, tapi dalam hatinya geram banget. Kok bisa ya dulu dia jatuh cinta sama laki-laki semenyebalkan ini? Saking kesalnya, Diandra mengupas pisang dengan kasar. Lalu dia jejalkan pisang itu paksa ke mulut Dimitri. "Nih, makan." Dan kalian tahu reaksinya? Dimitri melepehkan pisang itu. Benar-benar jual mahal banget. Diandra sampai teriak frustrasi saking capeknya berdebat sama manusia batu ini. Akhirnya, Diandra memilih untuk makan pisang itu sendiri. Dia duduk dan menikmati pisangnya dengan santai. Nah, disinilah karma instan bekerja. Melihat Diandra asik makan, perut Dimitri mulai berdemo. Keroncongan parah Sobat Yan Studio. Bunyinya kenceng banget sampai terdengar oleh Diandra. Diandra menatap Dimitri dengan tatapan heran bercampur geli. Mulut bisa bohong Dimitri, tapi perut nggak bisa bohong. Setelah lelah saling adu mulut, sisi lembut Diandra muncul lagi. Dia bilang, "Udah deh, nggak usah nyusahin aku." Diandra menyodorkan satu buah pisang ke Dimitri. Awalnya sih Dimitri masih sok jual mahal, nggak mau ambil. Tapi karena rasa lapar sudah tak tertahankan, akhirnya dia luluh juga. Tapi masalahnya saat dia mau mengambil pisang itu, tangannya kaku dan sakit.
Sepertinya tangan Dimitri keseleo atau cedera cukup parah. Melihat Dimitri mengeris kesakitan, Diandra langsung panik lagi. "Kenapa tangan kamu? Sakit?" "Tuh kan, pedulinya itu loh, otomatis banget." Diandra mengecek tangan Dimitri dengan hati-hati. Karena gengsi, Dimitri menepis kepedulian itu. Diandra pun bilang, "Ya udah, kan ada tangan kiri, pakai tangan kiri sana." Dimitri mencoba, tapi ternyata tangan kirinya juga sakit buat digerakkan. Akhirnya, mau tidak mau, Diandra lah yang harus turun tangan. Diandra mengupaskan pisang itu. Dia mendekat dan dengan pelan menyuapi Dimitri. Momen ini, aduh, so sweet banget. Meskipun mulut mereka masih sering pedas, meskipun statusnya kayak musuh bebuyutan, tapi tindakan mereka menunjukkan cinta yang masih sangat kuat. Di dalam hati Dimitri, perasaannya campur aduk antara benci dan cinta yang mendalam. Sementara Diandra sambil menyuapi, terus menggerutu dalam hati kalau Dimitri itu cowok paling nyebelin sedunia. Tapi tangannya tetap bergerak lembut menyuapi Dimitri sampai habis.